ide enggak? Enggak. Enggak. Ini tuh enggak. Apa? Oh, iya. Oh, oh. Aku lagi kajian itu, Mbak. Terus aku
Emang ada apa, Mam? Orang beli Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, perkenalkan nama saya Taufan Aditya selaku moderator di kajian pagi hari ini. Baik, langsung saja mari kita buka kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah peserta kajian Majelis Ta'lim At-Thahirah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Sebelum dimulainya kajian, izinkan saya selaku perwakilan panitia membacakan beberapa hal tata tertib yang harus diperhatikan selama kajian. Para jamaah diminta untuk menonaktifkan audio video saat kajian berlangsung. Jadi hanya audio dan video Ustadz saja ditunjukkan agar kita bisa lebih fokus menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti, para jamaah bisa menggunakan fitur kolom chat untuk menulis pertanyaan baik itu secara private atau general yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh moderator. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ustadz Najmi Umar Bakar. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya Ustadz. Amin. Pada kesempatan pagi ini, tema yang akan disampaikan adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 8. Kajian ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, menceritakan tentang golongan mukmin, bagaimana tentang sifat ketakwaan dan keimanan mereka, serta bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Ustadz, sepertinya para peserta sudah tidak sabar untuk menyimak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu pada pagi hari ini. Ya, insyaallah sehat walafiat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita.
Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir, yaitu di ayat yang ke-8 dan seterusnya dari surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat ke-8 dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan sebelumnya di ayat yang kedua sampai yang kelima, pembahasan secara ringkas tentang sifat-sifat ciri-ciri orang-orang yang beriman. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Allah informasikan secara singkat tentang orang-orang kafir. Adapun mulai di ayat yang ke-8, ayat ke-8, 9, dan seterusnya bahkan lebih panjang ya penjelasannya dibandingkan orang beriman maupun orang kafir, yaitu penjelasan tentang orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Penjelasan tentang orang munafik ini lebih panjang ya, karena banyak sekali orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW dan di zaman-zaman setelahnya sampai hari ini, sampai hari kiamat, yang banyak menipu dan mengaburkan kaum muslimin, sehingga Allah membuka kedok mereka, membongkar tipu daya mereka, ya. Dan ini bisa diketahui di zaman Nabi SAW dengan turunnya ayat. Begitu banyak ayat satu persatu yang menceritakan tentang niat busuk mereka yang ada di hati mereka. Nah, inilah yang perlu dipahami, karena orang munafik ini musuh yang sebenar-benarnya. Artinya orang munafik yang betul-betul munafik tulen, yang sebetulnya mereka kafir, tetapi mereka berpura menjadi seorang muslim. Orang kafir yang jelas-jelas mengaku mereka kafir, lebih gampang kita ketahui. Ya, tetapi kalau muslim yang terlihat sekali penampilannya, bahasanya, ya, semuanya kelihatannya muslim, padahal hakikatnya mereka kafir. Nah, ini tentunya sangat berbahaya, seperti musuh dalam selimut. Tetapi dengan semua informasi yang Allah sampaikan ini, insya Allah semakin memudahkan kita. Bertebaran ayat tentang sifat, karakter, tanda, tabiat, dan perangai dari orang-orang munafik yang wajib untuk dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Baik, kita mulai saja langsung kepada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara manusia, wa minan nas. Ya, berapa kali Allah menyebutkan kalimat diawali dengan wa minan nas. Ya, di antara manusia. Berarti tidak semua manusia ada di antara mereka yang melakukan perkataan atau perbuatan seperti ini. Dan itu terjadi sepanjang zaman. Bukan hanya di zaman Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun konteksnya ayat ini terjadi di zaman Nabi. Tetapi memang berganti zaman, berganti masa, berganti waktu, akan kita temukan orang-orang seperti ini. Makanya Allah mengatakan wa minan nas, karena tidak semua manusia. Ya, karena ada manusia yang mukmin, yang bertakwa, saleh dan salehah, ada juga yang jelas-jelas mengatakan mereka kafir. Tetapi ada di antara manusia yang mengaku muslim, ternyata wa minan nas, di antara mereka. Di antara mereka ini yang sebetulnya kafir tapi seorang muslim. Di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami pun beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada Allah berarti mereka mengakui adanya tauhid, akidah yang benar, dan tidak mempersekutukan Allah dan tidak mengambil sembahan-sembahan yang lain selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ataupun beriman kepada hari akhir, yaitu beriman, ya kita tahu hari akhir itu dimulai dengan alam kubur, alam akhirat. Setelah orang itu dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka mereka berpindah ke alam yang lain, alam akhirat, dan dimulai yang pertama kali alam kubur, lalu mereka nanti dibangkitkan di padang mahsyar setelah terjadinya peristiwa hari kiamat. Di padang mahsyar dan peristiwa-peristiwa berikutnya sampai ujungnya surga atau neraka yang akan ditempati oleh seseorang. Itulah alam akhir, alam akhirat yang wajib kita imani. Jadi manusia ini, di antara manusia ada di antara mereka yang mengaku, mengklaim, mereka juga beriman kepada Allah, mereka bertauhid, mereka memiliki akidah yang benar,
Mereka tidak mempersekutukan Allah dan mereka pun beriman meyakini adanya peristiwa-peristiwa gaib yang akan terjadi setelah terjadinya kematian. Kemudian Allah menjelaskan, ya, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Subhanallah, ya. Kalau mereka orang-orang yang beriman mengatakan kalimat ini, ya memang sudah sewajarnya, sudah selayaknya, pantas dan wajib orang beriman mengakui iman kepada Allah dan hari akhir, yang merupakan rangkaian dari bagian rukun iman yang 6. Ya. Tetapi di sini Allah justru mengatakan mereka hakikatnya bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Ada apa ini? Apa yang mereka lakukan? Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Meskipun bisa jadi manusia tidak tahu. Karena pengakuan mereka secara lisan. Lisan mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah tidak mengakui keimanan mereka. Mereka bukan orang yang beriman. Lalu, apa yang mereka kerjakan sehingga dikatakan mereka bukan orang beriman? Maka disebutkan yukhadi'un Allah walladzina amanu. Nah, ini ternyata ini perbuatannya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat iman dengan lisan, tetapi di hatinya kufur. Di hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Hatinya kufur, mengingkari apa yang dia ucapkan. Hatinya ya tidak mengakui dan tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Nah, ini tentunya bisa membatalkan keimanan, bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, iman itu dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Ya, bukan hanya dengan lisan semata. Hati mengingkari, perbuatan mengingkari, tidak boleh seperti itu. Iman adalah rangkaian dari hati meyakini, mengimani, percaya, dibuktikan dengan ucapan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa betul-betul dia orang yang beriman. Nah, ternyata di sini mereka hendak menipu Allah. Mereka hendak menipu Allah, tapi mereka tidak mampu untuk menipu Allah. Karena Allah Maha mengetahui zahir dan batin mereka. Orang-orang yang beriman, mereka berhasil menipu. Karena orang beriman tidak tahu, mereka manusia, tidak tahu isi hati manusia masing-masing. Tetapi ketika mereka bermaksud untuk menipu Allah, maka merekalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Sebodoh-bodohnya manusia adalah manusia yang hendak menipu Allah. Mereka anggap Allah tidak tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Padahal Allah yang menciptakan mereka. Jangankan manusia, daun satu yang gugur di muka bumi ini di mana posisinya, di benua mana. Subhanallah, Allah tahu. Satu saja daun yang gugur, yang kita anggap sangat sulit untuk mengetahui. Satu daun yang gugur saja Allah tahu. Di mana posisinya. Kapan gugurnya daun tersebut. Karena Allah bukan mengetahui, tapi Maha mengetahui. Maha. Ya, kalau manusia mungkin mengetahui. Dan pengetahuan manusia juga terbatas. Tapi kalau Maha mengetahui, apapun yang terjadi, Allah tahu. Nah, disinilah kebodohannya orang-orang munafik. Ya. Dan Allah mengatakan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka, kata Allah, hakikatnya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Mereka terperdaya dengan tipu daya mereka buat sendiri. Mereka rencanakan, ya, mereka agendakan, mereka buat makar-makar yang mereka lakukan dalam rangka untuk menipu Allah. Tapi ternyata kata Allah, justru dengan perbuatan itu mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah, kita akan coba membahas tafsir yang disebutkan oleh para ulama ya tentang ayat ini, yaitu dengan perkataan nifak atau munafik. Karena ini berkaitan tentang orang-orang munafik, ya, yang berbeda antara lisan dan hati dan perbuatan. Nah, orang munafik ini terbagi dua. Orang munafik terbagi dua. Ada munafik yang sifatnya i'tiqadi, munafik i'tiqadi, dan ada munafik amali. Jadi munafik jenisnya terbagi dua. Ada munafik i'tiqadi dan munafik amali. Secara bahasa, ya, munafik ini orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Itu secara bahasa. Nifak, munafik, orang yang menampakkan kebaikan, tapi menyembunyikan kejahatan. Menyembunyikan keburukannya. Sebetulnya dia punya keburukan, tapi dia menampakkan
kebaikannya saja, sedangkan keburukan tidak dia tampakkan di hadapan manusia. Maka sifat munafik ini ya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan Rasul menjelaskan di hadis, mereka terbagi dua, ada munafik i'tiqadi, yaitu munafik yang berkaitan tentang akidah. Munafik ya, kemunafikan yang berkaitan tentang akidah. Dan ini menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam dan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini kemunafikan yang sangat parah. Munafik i'tiqadi yaitu kemunafikan yang berkaitan tentang akidah. Sebagaimana yang kita bahas di hari ini di ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah. Ini munafik i'tiqadi yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran. Di lisan mengatakan beriman, hakikatnya mereka tidak beriman, pura-pura saja. Pura-pura. Di hatinya kufur sebetulnya. Dan mereka pura-pura ini menjadi orang beriman dalam rangka untuk ya tipu daya yang mereka lakukan. Untuk keselamatan mereka, ya tidak disiksa, tidak dihukum, dan lain-lain. Nah, di sinilah disebut dengan munafik i'tiqadi yang hakikatnya mereka bukan lagi sebagai seorang muslim. Ya, mereka sudah dianggap sebagai orang kafir, sama seperti orang kafir yang lain. Meskipun dia awalnya adalah seorang muslim. Ya, meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim, meskipun dia sholat di masjid, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berhaji, umroh, dan lain-lain, tapi tidak diakui oleh Allah. Karena dia munafik jenis pertama, yaitu munafik i'tiqadi yang berkaitan tentang akidah, di mana hatinya tidak meyakini, tapi lisannya saja dia berpura-pura menjadi seorang muslim untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk keselamatan jiwa, untuk terhindar dari sanksi-sanksi dan lain-lain. Ini munafik yang paling parah. Nah, jenis yang kedua, ya, jenis kedua adalah munafik amali. Munafik amali. Jenis yang kedua ini merupakan salah satu bentuk kemunafikan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tidak. Dia masih muslim. Kategorinya muslim munafik yang ya amali, yang kategorinya berdosa besar dan dia tidak berkaitan tentang akidah. Tapi perilaku ini pada akhlak ya, pada akhlaknya atau pada ibadahnya. Ibadah atau akhlaknya menunjukkan sifat-sifat kemunafikan. Sekali lagi, dia berdosa besar ya, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kemunafikan jenis kedua ini yaitu munafik amali ya. Ini berkaitan di bab ibadah dan akhlak. Adapun munafik yang pertama, munafik i'tiqadi, ini berkaitan dengan bab akidah. Kemunafikannya dari sisi akidah, ini parah. Tidak bisa ditoleransi. Tetapi yang jenis kedua, kemunafikan dari sisi ibadah dan akhlak. Sifatnya, sifat kemunafikan. Seperti kalau berbicara suka berbohong, kalau berjanji suka ingkar janji, kalau diberikan amanah suka berkhianat. Nah, ini contoh dari akhlak ya. Berjanji suka ingkar janji, berbicara suka bohong, dikasih amanah suka berkhianat. Atau munafik dari sisi ibadah, di mana kalau dia beribadah cepat sekali, ya tidak ada tumakninah. Dan kalaupun beribadah di akhir-akhir waktu, ini sifat-sifat orang munafik. Kalaupun dia beribadah, mereka malas. Kalaupun beribadah, mereka riya dalam ibadah. Ingin mempertontonkan, menunjukkan ibadahnya dalam rangka untuk dipuji oleh manusia. Ya, inilah munafik jenis kedua yang berbahaya juga dan dosa besar, dan ini termasuk syirik kecil. Ya, perbuatan riya termasuk syirik kecil ya. Yang awalnya syirik kecil tapi dikhawatirkan kalau itu dilakukan terus-menerus, lama-lama dia naik peringkat menjadi ya syirik besar dan masuklah dia kepada munafik i'tiqadi. Demikian, ini secara singkat mukaddimah kita tentang seperti apa orang-orang munafik itu. Jadi yang berkaitan dengan ayat yang ke-8 ini, yaitu munafik yang jenis pertama. Jenis pertama. Ya, di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sebetulnya tidak termasuk orang beriman. Mereka munafik i'tiqadi yang berpura-pura saja menjadi seorang muslim yang hakikatnya mereka kafir. Nah, kemudian orang-orang kafir i'tiqadi ini, orang munafik i'tiqadi, ya mereka orang-orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Dan mereka ini orang-orang yang sulit diketahui.
Bahkan manusia di zaman Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam sulit untuk mengetahuinya. Kan ini masalah hati. Siapa yang bisa tahu hati seseorang? Ya. Siapa yang bisa tahu hati seseorang? Tapi karena Allah turunkan wahyu, sehingga terbongkarlah apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka yang mereka ucapkan di hati mereka, sehingga kaum muslimin pun jadi tahu, Rasul pun jadi tahu, semua jadi tahu, terbongkar, dan maka mereka jadi bingung, keheranan, dan akhirnya ketakutan karena semua yang mereka lakukan akhirnya diketahui oleh kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat orang-orang munafik ini dijelaskan di surah Al-Baqarah, di mana surah Al-Baqarah ini diturunkan di kota mana? Di kota Madinah. Ya, di surah Al-Baqarah diturunkan di kota Madinah. Dijelaskanlah ya sifat orang munafik ini karena berkaitan dengan orang-orang yang ada di kota Madinah. Di Mekah pada waktu itu belum ada. Di Mekah tidak ada sifat-sifat mereka. Tidak ada sifat orang-orang munafik yang kaum muslimin yang sudah memegang teguh agamanya, tidak ada yang menjadi munafik. Jadi orang munafik ini baru ada, yang betul-betul munafik tulen ini, yang berpura-pura menjadi muslim ini, ketika itu baru ada di kota Madinah ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdakwah di kota Mekah, ya kaum muslimin yang mereka diintimidasi, mereka disiksa, mereka dibunuh, ya, mereka dikucilkan, mereka diboikot, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang kuat keimanannya. Belum ada, ya. Makanya ayat-ayat tentang orang munafik ini tidak diturunkan di kota Mekah. Ayat-ayat yang berkaitan tentang orang munafik diturunkan di kota Madinah dalam beberapa surat, dalam beberapa ayat. Ya. Nah, kemudian kita kembali lihat bagaimana kapan mulai terjadinya kemunafikan ini. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, dan di Madinah pada waktu itu sudah ada dua kabilah, ya, kabilah Aus dan Khazraj. Dua kabilah besar yang ada di kota Madinah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Dan juga ada terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Kitab yang mereka berada di sana. Kenapa ada orang Yahudi di sana? Karena disebutkan dalam Taurat dan Injil, disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan datang nabi yang terakhir, dan mereka akan ya berada di kota Madinah, Yasrib. Dulu namanya Yasrib, kota Yasrib, lalu berubah menjadi kota Madinah. Orang Yahudi itu di Palestina, ya, mereka di Palestina dan daerah sekitarnya di Syam, ya, orang-orang yang termasuk Ahlul Kitab yang berpegang teguh ataupun mereka yang menyimpang dengan Taurat dan Injil. Lalu mereka tahu ada wahyu yang menjelaskan bahwa ada nabi yang akan diutus sebagai nabi yang terakhir. Sebelumnya ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya dari kalangan mereka, Bani Israel. Tapi nabi yang terakhir ini akan diutus di kota Yasrib, di kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi pun berpindah. Ya, ada di antara mereka yang berpindah ke kota Madinah untuk menunggu kedatangan nabi yang terakhir, yang mereka harapkan nabi itu juga berasal dari kalangan mereka. Mereka harapkan nabi yang terakhir ini dari kabilah mereka, dari orang-orang Yahudi. Tapi ternyata ketika mereka ketahui tanda-tanda kenabian dan kebenaran yang ternyata datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata dia adalah orang Arab, bukan orang Yahudi. Maka ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, di antara mereka ada yang membenarkan dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka beriman. Tapi sedikit sekali yang mau, karena mereka lihat ternyata bukan dari kelompok mereka, bukan dari suku mereka dan bangsa mereka, sehingga mereka dengki, hasad sekali dengan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Madinah pada waktu itu sudah ada kelompok Aus dan Khazraj, ya. Dan kemudian ketika Nabi berada di sana, ya, Nabi pun menjalin komunikasi, berinteraksi dengan mereka, ya, berdamai dengan mereka, dan tidak ingin mengganggu mereka, biasa saja. Tapi Nabi tetap untuk mendakwakan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka satu persatu, ya, dari kabilah Aus, kabilah Khazraj, mereka ini masuk ke dalam agama Islam. Satu persatu. Akhirnya
kaum muslimin semakin hari semakin banyak. Alhamdulillah di kota Madinah lebih mudah, lebih diterima ya dibandingkan di kota Mekah. Nah, pada waktu itulah ya secara singkat bahwa terjadilah perang Badar. Terjadilah perang Badar, disitulah Allah tunjukkan bagaimana kekuatan dari kaum muslimin sehingga mengagetkan adanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dan pada waktu itu, sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sudah ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh gembongnya orang-orang munafik, yang diharapkan nantinya dia akan menjadi raja, menjadi pemimpin dari kabilah Aus dan Khazraj. Tapi dengan kedatangan Nabi SAW sampai ke kota Madinah, dakwah semakin menyebar, semakin diterima, ya, dan orang pun semakin mengakui berbagai macam mukjizat ya, bagaimana kemuliaan beliau, bagaimana akhlaknya, bahkan kemenangan di perang Badar. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang awalnya tidak mau memeluk agama Islam, maka dia pun terpaksa masuk ke dalam agama Islam. Dia dan para pengikutnya. Inilah awal mulanya terjadinya kemunafikan. Awalnya mereka tidak mau masuk Islam. Karena mereka ya adalah orang-orang Madinah yang siap ya untuk menjadi pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan diangkat sebagai pemimpin kelompok mereka di kota Madinah. Tetapi dengan kedatangan Nabi SAW itu tergeser. Nah, akhirnya dia tergeser dan tidak terpilih menjadi pemimpin. Karena memang Nabi sudah ada, nggak mungkin ada pemimpin yang lain. Dia seorang Nabi dan Rasul, orang yang paling tinggi tingkat derajatnya, kemampuannya, keilmuannya, ibadahnya, dan lain-lain. Tidak mungkin Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan mereka pada waktu itu memilih Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin ketika di masa jahiliyah akan diangkat. Ya, itu di masa jahiliyah sebelum mereka masuk Islam. Tapi setelah mereka satu persatu masuk Islam, ya akhirnya mereka ya menjadikan Rasul sebagai pemimpin mereka. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul semakin hari semakin ditinggalkan oleh kaumnya. Banyak yang meninggalkan, meskipun belum semuanya. Dan kemudian ketika kaum muslimin semakin kuat dan akhirnya memenangkan peperangan, memenangkan pertempuran yang pertama kali yang luar biasa, yaitu perang Badar. Jumlahnya cuma 300 lebih, sedangkan orang-orang kaum musyrikin yang berasal dari Mekah sekitar 1.000 orang, ya 3 kali lipat jauh dengan persenjataan, dengan jumlah pasukan, tapi dengan izin Allah, Allah turunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin sehingga mereka meraih kemenangan. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang awalnya memang sudah hasad, iri dan dengki, ya dengan kedatangan Nabi SAW, karena beliau tidak jadi diangkat sebagai pemimpin, ya tidak jadi diangkat sebagai pemimpin, tapi melihat kaum muslimin semakin kuat, semakin banyak, dan akhirnya dia pun takut ya mendapatkan kemudaratan dan terpaksalah dia menjadi seorang muslim. Dia dan pengikutnya terpaksa menjadi seorang muslim, nggak jadi pemimpin, ya dia merasa malu, ya seharusnya tidak usah malu, karena memang ini Nabi sudah datang, kalahkan semua ego, kalahkan semua hawa nafsu, karena Nabi dan Rasul yang sebenar-benarnya sudah datang, dialah pemimpin kita, tidak ada lagi pemimpin yang lain. Ya, tapi di sini dia terpaksa, dia marah, dia hasad, dia iri, dia dengki, kan tidak jadi menjadi pemimpin yang bisa menjadi orang yang berkuasa pada waktu itu. Dia terpaksa masuk Islam. Nah, disinilah karena terpaksa, tidak ikhlas, dia akhirnya menjadi tokoh gembong munafik dan dia memimpin kemunafikan orang-orang munafik pada waktu itu. Ya. Nah, disinilah Allah menjelaskan tentang mereka. Wa minan nasi, ya, di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman. Siapa mereka? Ini konteksnya berkaitan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya yang marah, kesel, dongkol, jengkel. Ya, kenapa saya tidak menjadi pemimpin? Akhirnya dia menghasut kepada orang-orang agar juga menjadi munafik sebagaimana dirinya. Menghasut orang agar menjadi munafik
sebagaimana dirinya yang telah menjadi munafik, berpura-pura menjadi seorang muslim, ya, di hatinya kufur, di lisannya mengatakan beriman. Nah, sejak itulah muncul kemunafikan di kalangan sebagian penduduk Madinah. Kita bicara sejarah, ya, asal muasalnya, latar belakang turunnya ayat tersebut, asbabun nuzul. Sejak itulah, ya, muncullah kemunafikan di kalangan sebagian penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Jadi orang munafik ini adalah sebagian penduduk kota Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Adapun orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satupun yang munafik di kalangan mereka. Tidak ada satupun yang munafik. Mereka masuk Islam dengan ikhlas. Mereka masuk Islam dengan yakin, bukan dengan terpaksa. Beda orang munafik masuk Islam, ya, dengan terpaksa. Ya, subhanallah, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka berhijrah dengan meninggalkan harta mereka, meninggalkan anak-anaknya, ya, meninggalkan berbagai macam hal yang mereka miliki karena mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di hari kemudian. Ya. Nah, demikian, ya, secara singkat perkataan yang Allah ungkap di sini tentang orang-orang munafik yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin jelaslah kemunafikan mereka dari ucapan mereka, dari perbuatan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka semakin banyak, sehingga Allah pun semakin banyak menurunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang tipu daya dan makar mereka yang akhirnya diketahui oleh seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Ya. Jadi pengakuan mereka tidak bermanfaat. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Siapapun yang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi dalam ucapannya, hatinya berbeda, maka tidak dikatakan dia mukmin. Atau mungkin, ya, ucapannya beriman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan keimanan. Dia mengatakan kami beriman. Dalam perbuatannya ternyata berdoa kepada selain Allah. Dalam perbuatannya ternyata menyembah kepada selain Allah. Tidak bermanfaat juga. Di zaman sekarang kita tidak tahu hati seseorang. Tapi dari perbuatannya kita bisa mengetahui. Meskipun ucapannya kami muslim, KTP-nya Islam. Kami muslim, kami beriman dengan rukun iman yang 6, meyakininya. Tetapi dalam perbuatan, kalau andai kata dalam perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, bahkan dakwah sudah sampai, masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keimanan, maka sebetulnya mereka bukanlah orang-orang beriman, bahkan bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Nah, demikian. Jadi ini disebutkan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, di mana mereka melakukan itu secara terus-menerus, dan kemudian Allah memberikan informasi lebih banyak lagi tentang mereka kepada kaum muslimin. Kemudian kita lihat kepada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya, ya, Allah menjelaskan tentang mereka, yaitu ketika kita lihat penjelasan berikutnya bahwa yukhadi'un Allah, ya, mereka bermaksud ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka bermaksud untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kalimat seperti ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari, ya, disebutkan bahwa mengapa orang yang munafik kepada Allah dan orang-orang beriman ini dapat dikatakan sebagai seorang penipu. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Kenapa mereka dikatakan sebagai orang yang penipu? Ya. Sedangkan orang-orang munafik itu tidak sekali-kali mengatakan apa yang bertentangan dengan batinnya, hanyalah karena takiyah semata. Ya, sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa orang-orang Arab menamakan ucapan yang bertentangan dengan hati. Ya, orang-orang Arab itu menamakan ucapan yang bertentangan dengan hati sebagai sikap takiyah. Sikap takiyah untuk menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang ditakutkan dengan nama mukhadi', orang yang menipu atau penipu. Jadi orang munafik itu penipu ulung. Mereka bertakiyah, berpura-pura. Dan sikap seperti ini terjadi di zaman, ya, sekarang, dan dari zaman ke zaman terjadi orang-orang yang suka bertakiyah,
berpura-pura menjadi muslim, berpura-pura taat kepada agama, berpura-pura mengikuti Rasulullah, padahal mereka tidak mengikuti. Siapa mereka? Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, siapa sih orang munafik di zaman sekarang? Di zaman Nabi ketahuan. Ya, dari zaman ke zaman bisa dinilai, meskipun kita tidak mendapatkan wahyu. Wahyu sudah terputus, Islam sudah sempurna. Apakah mungkin kalau munafik amali yang berkata suka dusta, berbicara suka bohong, kalau amanah suka berkhianat, kalau janji suka ingkar janji, kita bisa lihat contoh-contoh itu di masyarakat. Ya, contoh-contoh munafik amali, dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi munafik i'tiqadi ini masih ada nggak sih? Orang yang berpura-pura, dan bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Karena di hati kita tidak tahu. Tapi subhanallah, dengan kita mempelajari bagaimana sifat-sifat kemunafikan yang terjadi di zaman Nabi dan zaman-zaman setelahnya, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa di zaman sekarang pun masih ada sampai hari kiamat orang yang mempraktekkan munafik i'tiqadi, yaitu mereka suka bertakiyah. Takiyah, berpura-pura, menyembunyikan identitas, ya, kekufurannya. Mereka kufur, kafir, bukan muslim, tapi menyembunyikan. Siapa mereka? Syiah. Orang-orang Syiah. Agama Syiah sebetulnya bukanlah Islam, tapi mereka mengaku sebagai muslim. Ya, sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan muslim, tapi mengakunya muslim. Begitu juga di zaman sekarang kita bisa lihat orang-orang yang mereka memiliki pemahaman yang sangat jauh dengan kita. Rukun Islamnya berbeda, rukun imannya berbeda, keyakinan akidahnya berbeda, jauh. Ya, Al-Qur'annya pun berbeda, sangat berbeda. Akidah dan ibadah berjauh. Sehingga tidak bisa mereka dikatakan sebagai bagian dari Islam. Dan Syiah bukan Islam. Tapi mereka mengaku, ya, mengaku sebagai Islam, sebagai orang yang beragama Islam. Mereka menukil ayat, menukil hadis, tapi dari ucapan dan perbuatannya dengan mereka mencaci maki para sahabat Rasul, mencaci maki bahkan mengkufurkan para sahabat, mencaci maki dan mengkufurkan istri-istri Nabi SAW. Lalu mereka mengangkat, memuliakan, mengagungkan, meninggikan pemimpin-pemimpin, imam-imam mereka, yang mereka mengatakan imam kami lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Pemimpin kami, imam kami lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Itu yang dikatakan oleh Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52. Ya, demikian. Jadi kalau kita mau tanya, adakah orang-orang munafik di zaman sekarang yang berbeda antara lisan dan hatinya? Ya, lisan dan hatinya, lisan dan perbuatannya. Ya, kita tidak boleh menuduh sembarangan. Ya, tidak boleh kita mengeksekusi langsung menuduh tanpa bukti. Tapi kalau sudah berkaitan tentang Syiah, Syiah Imamiyah, sebagaimana Syiah yang ada di Iran, yang sekarang pemahaman itu banyak tersebar di Indonesia. Yang kemarin tokohnya meninggal, mati, alhamdulillah. Jalaluddin Rahmat, ya, tokoh Syiah Imamiyah. Dialah penyebar utama tokoh kedengkot Syiah di Indonesia yang Allah sudah matikan, dan insya Allah saat ini dia mendapatkan azab kubur. Ya, karena kita tidak mengetahui dan tidak juga dia mengatakan bahwa dia sudah bertaubat. Sampai matinya tetap dia tentang Syiahnya, dia mengkafirkan sahabat, menuduh, mencaci maki, memfitnah istri-istri Nabi dan lain-lain. Jadi demikian ya. Syiah adalah sebuah agama yang berada di luar Islam, dan ini termasuk orang-orang munafik i'tiqadi di zaman sekarang yang mereka masuk ke dalam kalangan kaum muslimin dan mengaku sebagai seorang muslim, kami juga beriman kepada Allah, kami juga beriman kepada hari akhir, ya, dan mereka juga sholat bersama kita di masjid barangkali, berpura-pura semuanya sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, orang-orang munafik di zaman Nabi, munafik tulen, kufur, kafir, pura-pura, tapi mereka sholat bersama Nabi dan para sahabat di Masjid Nabawi. Sholat, karena mereka khawatir ketahuan. Ya, Nabi menyebutkan bahwa mereka sholat. Karena kalau tidak datang ke masjid, ketahuan kalau mereka munafik. Kalau nggak ke masjid, ketahuan kalau mereka munafik. Maka mereka
menutup kemunafikan dengan cara datang ke masjid untuk sholat berjamaah dari subuh sampai isya. Ya, tapi Nabi menjelaskan bahwa ibadah sholat yang paling berat bagi mereka untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yaitu subuh dan isya. Ya, subuh paling berat dan isya yang paling berat. Dua sholat ini yang paling berat bagi orang-orang munafik. Munafik mana ini? Munafik tulen tadi. Tapi mereka tetap datang supaya bisa tidak diketahui kemunafikannya. Maka sama seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah juga kadang-kadang mereka tidak mau sholat bersama kita, kadang-kadang juga mereka sholat bersama kita. Yang sama sifatnya taqiyah. Apa itu taqiyah? Menyembunyikan identitas kekufurannya, menyembunyikan identitas kesyiahannya. Ya, jadi inilah orang-orang munafik yang berani kita katakan langsung, sebutkan nama, nggak masalah, karena demi untuk kemaslahatan kaum muslimin, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang merasa bahwa Syiah itu suatu pemahaman yang termasuk bagian dari Islam. Tidak. Sama seperti Ahmadiyah. Ya, ikhwan dan akhwat barangkali pernah mendengar ya Ahmadiyah. Selain Syiah ada Ahmadiyah. Ahmadiyah juga berbeda, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengakui adanya Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW, ada lagi Nabi yang diutus, mereka sebut dengan Mirza Ghulam Ahmad, yang mereka imani, mereka yakini, dan ada bahkan buku kitab sucinya yang mereka anggap ya Mirza Ghulam Ahmad ini mendapatkan wahyu dari Allah. Namanya At-Tadhkirah. Bukunya bukan Al-Quran, kitab sucinya, tapi At-Tadhkirah. Sebagaimana Syiah juga begitu mengatakan bahwa Al-Quran yang murni, yang benar adalah 3 kali lipat lebih tebal dibandingkan Al-Quran yang ada sekarang dan nanti akan dibawa oleh pemimpin mereka di akhir zaman. Ya, semoga Allah melaknat mereka karena mereka telah melakukan kejahatan sepanjang zaman dengan membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu, sekedar contoh saja ya. Siapakah kira-kira contoh dari munafik i'tiqadi ya, orang yang berpura-pura menjadi muslim ya dan masuk menjadi kalangan orang-orang Islam, beribadah bersama-sama padahal mereka itu bukanlah sebagai seorang muslim yang benar. Kemudian ayat berikutnya kita baca ya. Di ayat yang ke-9. Ini insyaallah mudah dipahami. Disebutkan di ayat berikutnya disebutkan bahwa wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka ya hakikatnya menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadari. Hakikatnya mereka telah menipu diri mereka sendiri tapi mereka tidak menyadari perbuatan yang telah mereka lakukan. Subhanallah ya. Ini betul-betul tertipu. Mereka melakukan kesalahan tapi tidak menyadari kalau itu salah. Atau mungkin mereka menyadari tapi tetap saja mereka melakukan. Orang-orang yang tertipu dengan perbuatan yang mereka lakukan. Coba kita lihat bagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Itu disebutkan dari Qatadah. Ya. Dalam tafsir disebutkan dari Qatadah sehubungan dengan firman Allah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadari. Dikatakan bahwa ciri khas orang munafik itu umumnya berakhlak rendah. Percaya dengan lisan tetapi ingkar dengan hati. Dan beda dengan perbuatan dengan sepak terjangnya orang-orang mukmin. Subhanallah. Coba kita saksikan ya. Allah berkali-kali menyebutkan wa minan nas. Wa minan nas, wa minan nas, wa minan nas. Ini tambahan. Ketika Allah mengatakan wa minan nas, ada di antara manusia yang mereka mengklaim mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman. Coba kita lihat di ayat yang lain. Allah juga mengatakan kalimat yang sama di surah Al-Hajj. Di surah ke-22 ayat yang ke-11. Surah ke-22 ayat yang ke-11. Allah mengatakan wa minan nas may ya'budullaha ala harfin wa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhihi
khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Coba lihat Al-Hajj surah 22 ayat 11. Kembali Allah memulai kalimat dengan wa minan nas. Sama seperti ayat yang ke-8 tadi. Di antara manusia, ya, ada orang-orang yang mengklaim mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini surah ke-22 ayat 11 Allah mengatakan wa minan nas. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi berada di tepian, tidak dengan penuh keyakinan. Ini orang munafik. Ya. Jadi mereka beribadah bersama Rasul, menyembunyikan kekufurannya, dan mereka tidak yakin. Allah ungkapkan itu di ayat yang lain juga. Surah Al-Hajj ayat ke-11 tadi. Di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi dengan keraguan, syak, ragu-ragu, dan tidak dengan penuh keyakinan. Apa yang mereka kerjakan? Fa'in asabahu khair itama'an nabi. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka pun puas. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan kemudharatan, tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan fitnah, ketika mereka menjadi seorang muslim, maka mereka pun gembira. Nah, tetapi sebaliknya, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tetapi sebaliknya Allah mengatakan, apabila tertimpa musibah, tertimpa ujian, tertimpa cobaan pada harta mereka, pada dunia mereka, pada ini kekuasaan mereka, maka mereka pun menjadi orang-orang yang semakin terlihat kemunafikannya, semakin turun tingkat keyakinannya, dan akhirnya mereka pun keluar lagi dari Islam. Murtad mereka. Khasirat dunia wal akhirah. Mereka rugi dunia, rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan mereka inilah orang-orang yang jelas-jelas kerugian yang nyata yang akan mereka dapatkan. Khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ayat ini bisa kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah tadi, karena sama-sama menceritakan tentang orang-orang munafik. Ya, di antara perilakunya seperti itu. Ya, yaitu ketika mendapatkan kesenangan, kaum muslimin menang perang, mendapatkan ghanimah yang banyak, dan mereka tidak cedera, mereka pun tidak luka, mereka pun tidak berjihad, pura-pura sakit, dan lain-lain, maka mereka senang. Tapi ketika mereka mendapatkan ujian, yang namanya dakwah, perjuangan, apalagi di awal-awal, tentunya sulit sekali. Jalan begitu jauh, peperangan terjadi, ada orang yang mati syahid, ada orang yang kehausan, ya, dan lain-lain, ada orang yang kepanasan. Nah, itu mereka nggak mau merasakan hal seperti itu. Ketika diuji dan dicoba, ya, dengan berbagai macam musibah, maka mereka pun mulailah kendor imannya. Tidak lagi menjadi orang yang senang menjadi seorang muslim. Dan disitulah akhirnya ketahuan, terbukti nanti siapa yang betul-betul mukmin yang sejati dan siapa yang keropos, dan betul-betul dia ini sebetulnya hakikatnya orang munafik tulen atau munafik yang amali. Ya, mungkin munafik i'tiqadi atau munafik amali. Kalau dia termasuk munafik i'tiqadi, munafik tulen, maka kelihatan nanti dia semakin tidak nyaman dengan Islam dan akhirnya dia keluar dari Islam. Ini berkaitan dengan mereka. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Kita berikan perbandingan ya dengan orang mukmin. Lagi-lagi Allah menyebutkan wa minan nas. Nah, jadi surah Al-Baqarah tadi disebutkan wa minan nas, di antara manusia. Kita kaitkan dengan surah Al-Hajj, disebutkan juga wa minan nas, ya, di antara manusia. Seperti ini juga sifat orang munafik. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Baqarah lagi, ayat 207. Silakan buka Al-Baqarah ayat 207. Di situ pun kembali Allah mengatakan wa minan nas. Subhanallah ya. Allah menyebutkan kembali di antara manusia, di antara manusia, di antara manusia. Ya, bedanya di Al-Baqarah tadi ayat ke-8 dan 9 dan juga Al-Hajj ayat 11 tadi, Allah menyebutkan wa minan nas berkaitan dengan orang munafik. Tapi di surah Al-Baqarah ayat 207. Di surah Al-Baqarah ayat 207, Allah juga mengatakan wa minan nas, di antara manusia, tapi ini bukan berkaitan dengan orang munafik. Justru kebalikannya dahsyat. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amradatillah wallahu raufum bil ibad.
Wa minan nas, dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Masya Allah, subhanallah. Di antara manusia, kalimatnya sama ya di awal-awal, wa minan nas. Dan di antara manusia, ini bukan orang munafik, inilah mukmin. Ya, berkebalikan dengan orang munafik tadi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya, dia korbankan dirinya. Untuk apa? Untuk meraih keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini sikap orang beriman yang benar. Dia korbankan dirinya ya untuk mendapatkan ridho Allah. Apapun yang Allah inginkan, maka dia siap untuk melakukannya. Dan kalau memang dunia ya mendapatkan ujian dan cobaan, maka dia mencoba dengan kuat untuk bersabar dari musibah dan ujian yang sedang dihadapi. Kalau mendapatkan banyak nikmat dari Allah, maka dia bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, maka mereka bersabar. Ya, sabar dan syukur menjadi sifat orang-orang yang beriman. Mendapatkan nikmat, semakin bersyukur kepada Allah. Mendapatkan ujian, semakin bersabar. Berbeda dengan orang munafik tadi. Ketika mendapatkan nikmat, maka mereka pun senang, ya, karena mereka memang tidak ada kontribusi, tidak ada saham mereka di situ untuk tegaknya dakwah Islam, ya. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan, maka mereka merasa tidak puas, mereka tidak senang, dan mereka merasa terjadi kerugian dan lain-lain. Dan akhirnya mereka menampakkan identitas kekufurannya. Yang awalnya tidak diketahui, akhirnya ketahuan. Oh, ternyata dia sebetulnya munafik tulen, ya, pura-pura saja. Ya, maka disebutkan inqalaba ala wajhi, kata Allah, mereka keluar dari Islam dan menjadi betul-betul menampakkan kekufurannya menjadi kafir. Mereka pindah ke agama yang lain atau tidak beragama sama sekali. Karena merasa ketika menjadi muslim kok begini saya. Dulu saya nggak begini, ketika saya masuk menjadi muslim kok jadi begini. Subhanallah. Padahal kita tahu bahwa seorang muslim itu bukan berarti akan senang terus dengan nikmat-nikmat, tapi seorang muslim juga sewaktu-waktu akan mendapatkan ujian dan cobaan. Itulah dunia. Dunia itu seperti itu, tidak berjalan mulus semuanya. Karena memang seperti itulah yang Allah tetapkan kepada orang-orang beriman. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka enggak diuji kembali? Apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, lalu mereka enggak diuji kembali? Tidak, mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka. Sehingga ketahuan siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Itulah yang Allah sebutkan. Ketika diuji dengan ujian dan cobaan yang membuat mereka tidak nyaman, lalu mereka pun keluar dari Islam. Itu ketahuan munafik tulen. Subhanallah, ya. Itu Allah sebutkan itu di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tentang ujian yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang iman. Orang beriman pasti diuji. Dan mereka tidak dibiarkan begitu saja mengatakan, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Enggak, mereka pasti akan mendapatkan ujian. Dari situlah ketahuan. Setelah mendapatkan ujian, kokoh atau tidak, tegar atau tidak, sabar atau tidak, ketahuan di situ. Siapa yang munafik, siapa yang mukmin yang sebenarnya. Ya, baik. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian berbahagia, jangan merasa bahwa kita ini sudah menjadi muslim, ya, kita sudah beribadah, sudah sholat, kita sudah haji, kita sudah umroh, kita sudah ruku, sujud, sudah baca Quran, sudah ngaji, sudah berjilbab, sudah berjenggot, sudah apalah misalnya ya. Lalu kita mengatakan, loh kok saya begini, susah hidup saya. Kenapa anak saya begini? Kenapa suami saya begini?
Kenapa istri saya begini? Kenapa saya begini? Ya, sabar, memang begitulah orang beriman. Akan diberikan ujian, tidak selamanya jalan bagus, gitu enggak. Semuanya, siapapun, saya dan Anda sama, akan mendapatkan ujian. Kadang ujian itu berupa sakit, ya, atau mungkin ujian berupa harta, atau kadang berupa anak, atau mungkin pasangan hidup, atau yang lainnya. Ya, itulah untuk membedakan mana yang mukmin sebenar-benarnya mukmin sejati dan mana yang munafik. Yang mana munafik terbagi dua. Ada munafik yang tulen, munafik i'tiqadi, orang yang berpura-pura menyembunyikan kekufurannya, atau mungkin munafik amali, yaitu orang-orang yang ada sifat-sifat kemunafikan pada dirinya, pada ibadah dan akhlak. Ya, meskipun tidak sampai keluar dari Islam, tapi sifat kemunafikan itu ada, dan ini merupakan dosa besar. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada waktu yang singkat ini, ya. Ayat ke-8 dan ayat yang ke-9 berarti yang telah kita bahas tadi secara singkat tentang karakter atau perangai dari orang-orang munafik yang terjadi di zaman Nabi SAW, lalu kita hubungkan dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang, lalu kita kaitkan juga dengan ayat-ayat yang lain yang juga berkaitan tentang sifat-sifat orang munafik yang mesti kita pahami agar kita tidak menjadi sebagaimana mereka. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, bisa dibacakan pertanyaannya. Baik Ustaz, kita menunggu pertanyaannya dari para jamaah. Meninggal. Terus ada kuburan keluarga di mana tuh di mana di Bagi para jamaah jika ingin bertanya bisa tulis di kolom chat untuk nanti kita pertanyakan pada Ustaz. Ya, Ustaz, ada pertanyaan. Ya. Bismillah, Ustaz. Adakah doa agar terlindung dari sifat berbahaya tersebut? Iya, doanya bebas ya, dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ya, intinya kita minta kepada Allah kokoh dalam keimanan. Ya, di antaranya adalah sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran. Ya, doanya ada di situ. Salah satunya itu ya. Salah satunya yaitu di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-8. Surah ketiga, ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau palingkan kami kepada kesesatan. Kesesatan menjadi orang munafik, menjadi orang kafir, ya, menjadi orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami. Jangan Engkau palingkan kami, jangan Engkau palingkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, di antaranya doanya seperti itu, atau mungkin doa-doa yang lain, ya. Allahumma inni a'udzubika minasyirik wan nifaq. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan dan kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minasyirik wan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan dan kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minar riya was sum'ah wal ujub wal kibr wal hasad. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat perbuatan dosa, riya, sum'ah, ujub, ya, sombong dan hasad. Ya, sifat-sifat ini sebetulnya maksiat hati ya. Jadi merupakan dosa yang sangat berbahaya. Termasuk dari bagian dari perbuatan atau perilaku orang-orang munafik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari riya. Riya itu munafik.
Ya, kalau mereka beribadah tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Sum'ah itu menceritakan amalan. Menceritakan amalan. Menceritakan amalan dalam rangka untuk juga. Nauzubillah. Ini perilaku orang munafik. Ya. Yang ketiga, ujub, bangga dengan apa yang telah dimiliki. Bangga dengan apa yang telah diperbuat. Bukan dia bersyukur kepada Allah, bukannya dia merasa bahwa semua nikmat itu hakikatnya berasal dari Allah. Kalau Allah nggak berikan, dia nggak punya itu semuanya. Tapi justru dia berbangga-bangga dengan dirinya. Ini perilaku orang munafik. Atau yang keempat, itu sombong. Sombong juga perilaku orang munafik. Atau yang kelima, hasad. Hasad ini juga perilaku orang munafik. Makanya doa kita, Allahumma inni a'udzubika minar riya, was-sum'ah, wal-ujub, wal-kibr, wal-hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari dosa riya, dosa sum'ah, dosa ujub, dosa sombong, dan dosa hasad. Ya, demikian. Ya Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Kalau sholatnya masih bolong-bolong atau subuh kesiangan atau sholat ditunda-tunda mendekati waktu habis, apakah termasuk golongan orang-orang munafik? Ya, termasuk. Tapi jangan kita katakan mereka munafik tulen ya. Hati-hati, munafik terbagi dua. Munafik yang mana ini? Apakah munafik i'tiqadi, yang betul-betul dia ini sebetulnya orang kafir yang pura-pura menyamar sebagai muslim, ya? Atau dia orang Islam tetap, cuma memiliki sifat-sifat kemunafikan. Jadi jangan salah menuduh ya, jangan salah menempatkan. Ya, maka seperti tadi, sholatnya suka bolong-bolong, ya, tidak tepat waktu, suka mundur-mundur, bahkan di akhir-akhir waktu. Ya, kalau sholat dengan malas, kalau sholat pun dengan ria, kalau sholat pun dengan cepat-cepat. Ini semua karakter sifat kemunafikan, tapi munafik amali. Kenapa? Berkaitan dengan ibadah. Ingat, ibadah, sholat itu ibadah. Ya, ini munafik amali. Dia masih muslim, tapi berdosa besar sekali. Dia fasik, dia zalim, dia munafik. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, selama dia masih meyakini bahwa sholat merupakan ibadah yang wajib. Selama dia meyakini, cuma dia malas saja. Dia malas untuk sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Ya, kalaupun di sholat, kerjakan di akhir-akhir waktu. Masih ada waktu sih. Ya, dan ini perilaku orang-orang munafik. Kalaupun sholat cepat-cepat. Kalaupun sholat ingin dipuji oleh manusia. Ya, ini termasuk fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ini maksudnya ini orang munafik ini. Nauzubillah. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat, bukan yang nggak sholat loh. Kalau yang nggak sholat wajar kita katakan celaka. Orang yang tidak sholat, kata Allah, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu mendapatkan siksa neraka sakor? Apa yang menyebabkan kamu mendapatkan siksa neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami tidak termasuk orang yang sholat. Kami nggak mengerjakan sholat dulu waktu di dunia, kami nggak sholat. Ya, nggak sholat sama sekali. Maka mereka mendapatkan siksa. Ya, bisa jadi mereka adalah kaum muslimin juga yang tidak sholat sama sekali. Mereka mendapatkan siksa ketika Allah tidak berikan ampunan. Tetapi yang bolong-bolong tadi juga disebutkan bahwa mereka termasuk juga orang munafik dari kalangan kaum muslimin. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, apalagi continue terus-menerus, dikhawatirkan kalau mereka melakukan ini secara terus-menerus, maka naiklah peringkat mereka menjadi orang yang kufur, yang keluar dari Islam. Tapi intinya kalau sekedar malas, ya, bolong-bolong, cepat-cepat di akhir waktu, ya selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Tapi muslim munafik yang sangat berbahaya berada di ujung, tinggal sedikit lagi bahaya untuk menjadi orang kafir. Masih muslim tapi di ujung. Ini orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak dengan penuh keyakinan. Sebagaimana tadi surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi tidak dengan penuh keyakinan. Tidak dengan penuh keyakinan, ragu-ragu. Dia mau ibadah kalau dia merasakan enak. Dan kalau dia merasa ada ujian, ada cobaan, ada musibah, maka dia pun tidak mau beribadah.
Nah ini, jadi ibadah tergantung dunianya. Ya, kalau dunianya baik, ibadah. Kalau dunianya jelek, wah ternyata rugi nih, aset turun. Ya, ternyata ini nggak untung kita nih masalah perdagangan, jual beli segala macam. Maka dia pun meninggalkan ibadah. Ya, jadi intinya ya jumhur mayoritas para ulama dunia ya menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena dia meninggalkan tersebut dengan sebab malas ya, maka dia disebut orang yang fasik, orang yang munafik, dan masih terhitung sebagai muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Selama dia masih meyakini bahwa sholat itu merupakan perkara yang wajib. Tapi kalau orang yang sudah, ini sekali lagi pengecualian, kecuali orang yang sudah mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib, dia mengingkari kewajiban sholat, maka kufur, keluar dari Islam. Ya, terlepas dia mau malas atau gimana caranya, itu nggak dianggap. Dia mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu nggak wajib. Itu kan bagi orang lain, bagi saya sih nggak wajib. Ini bahaya. Kalimat itu berbahaya. Mengingkari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Mengingkari kewajiban, kufur. Tapi kalau dia meyakini bahwa memang dia tahu sholat itu wajib, cuman gimana ya, saya malas ya, kok nggak semangat, futur saya ini turun iman, kok jadi begini, itu masih muslim, tapi muslim munafik karena dia tidak sungguh-sungguh mengerjakan sholat secara total, secara semuanya ya, dari subuh sampai isya. Demikian. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika seorang terjerumus kepada perbuatan dosa yang sama disebabnya kurangnya iman atau lalai, padahal ia tahu? Ya. Padahal ia tahu itu adalah dosa, apakah itu termasuk golongan munafik? Baik. Seseorang yang melakukan suatu dosa, ya, dan dia tahu itu dosa, lalu dia lakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Yes. Pada perbuatan yang sama, dosa yang sama, ya. Nah, kita lihat apakah dia sudah bertobat atau belum. Kalau dia orang yang beriman, seorang mukmin, ya, bukan berarti seorang mukmin itu bukan berarti dia nggak punya dosa. Ya, orang bertakwa saja punya dosa kok. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu orang bertakwa. Mereka saja masih bisa punya dosa. Cuma dosa mereka dosa kecil, bukan dosa besar. Itu orang bertakwa. Nah, jadi orang-orang mukmin yang memang mereka manusia bukan malaikat. Ya. Nah, kalau mereka manusia tentunya bisa sewaktu-waktu mereka jatuh kepada suatu dosa yang sebetulnya mereka sudah meninggalkan dosa itu. Atau mungkin mereka melakukan dosa-dosa yang lain. Maka ketika mereka sudah bertaubat, intinya sudah bertaubat, dan mereka sudah berusaha maksimal untuk membentengi diri, mereka sudah berusaha maksimal untuk ibadah, untuk ngaji, untuk taklim, untuk berilmu, untuk berdoa, dan macam-macam cara yang mereka lakukan agar mereka tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama atau dosa yang lain. Tapi subhanallah ternyata mereka jatuh lagi kepada dosa. Ya, setelah mereka berusaha maksimal untuk bisa terhindar dari dosa. Hal seperti ini bukan orang munafik. Insya Allah mereka bukan termasuk orang munafik. Karena mereka orang yang sudah bertaubat, ya, mereka sudah menyesal, mereka sudah beristighfar, sudah berniat, bertekad untuk tidak lagi jatuh kepada dosa, insya Allah. Mereka sudah berjuang, mereka sudah sungguh-sungguh, mereka sudah semangat. Ya, ternyata jatuh lagi. Ya sudah. Bagaimana? Ya sudah taubat lagi. Berarti pada waktu itu mereka khilaf, ya mereka tergelincir, ya mereka mendapatkan bisikan syaitan atau mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Ya, bukan berarti kalau mereka sudah mukmin nggak punya dosa, bisa jatuh lagi. Jadi intinya sudah bertobat atau belum? Nah, ini tetap mukmin ya, mukmin yang pernah tergelincir lalu mereka bertaubat kembali.
setelah sebelumnya bertaubat. Nah, berbeda dengan yang satu lagi, jenis yang kedua, yang memang dari awal tidak bertaubat. Ya, dari awal memang sudah berbuat dosa, dosa lagi. Nah, seperti ini munafik. Termasuk kategori orang-orang munafik. Ya, karena mereka berbuat dosa dan tidak mau bertaubat. Berarti mereka orang fasik. Kita tahu dalam Islam, fasik, ya. Dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas disebutkan berkali-kali kalimat fasik. Dan Allah sebutkan fasik itu konotasinya untuk dua kelompok. Yaitu orang kafir disebut fasik dan orang munafik disebut fasik. Fasik itu apa? Orang yang selalu rutinitas melakukan dosa. Continue, dosa lagi, dan tidak ada keinginan untuk bertaubat. Nah, itu orang fasik. Dan ternyata fasik itu disebutkan untuk orang kafir dan orang munafik. Berbeda dengan orang mukmin. Kalaupun mereka berdosa, segera mereka bertaubat. Itu mukmin. Tapi kalau orang munafik, mereka termasuk orang fasik yang mereka memang tidak mau bertaubat dan continue terus-menerus dalam dosa. Mungkin dosa yang sama atau mungkin dosa-dosa yang lain. Intinya continue terus-menerus dalam dosa-dosa besar. Coba kita lihat. Pertama di surah As-Sajdah. Silakan buka Al-Quran. Di surah As-Sajdah. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Di surah As-Sajdah, surah ke-32. Surah ke-32, ayat yang ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu, ya. Adapun orang-orang fasik. Nah, disebutkan di situ. Famawahumun nar. Adapun orang-orang fasik, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Orang-orang fasik, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut, maka mereka dikembalikan lagi ke neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka. Adzuqu azab. Ya, rasakan neraka ini disebabkan oleh apa yang kamu dustakan dahulu ketika kamu hidup di dunia. Allah mengungkapkan kalimat fasik. Maknanya apa? Coba lihat terjemahan. Semuanya insya Allah sama, ya. As-Sajdah ayat 20. Ketika Allah mengatakan, adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka neraka jahanam. Dan orang fasik di sini siapa? Orang kafir. Allah menyebutkan fasik, maksudnya orang kafir. Karena orang kafir inilah yang continue terus-menerus dalam perbuatan dosa. Dosa-dosa besar. Nah, sekarang kita lihat yang Allah sebutkan fasik, tapi maknanya munafik. Bukan lagi kafir. Tapi maknanya orang munafik, yaitu orang-orang yang continue dalam berbuat dosa besar. Dosa besar lagi. Ya, dan tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, itu Allah sebutkan di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah, surah 9, ayat ke-67. Surah 9, ayat ke-67. Ya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka lah orang-orang fasik. Sesungguhnya orang fasik, mereka lah orang-orang munafik. Ya. Mereka orang-orang munafik dikatakan orang fasik. Orang munafik dikatakan orang fasik. Kenapa fasik? Tadi saya katakan orang fasik itu orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, keluar dari rel syariat. Yang sifatnya bukan sekali dua kali. Banyak sering kali. Jadi di sini kita lihat, terkadang Allah sebutkan fasik yang maksudnya orang kafir, terkadang fasik yang maksudnya orang munafik. Kenapa? Karena mereka inilah orang munafik dan orang kafir, yang mereka inilah yang sama-sama ya sebagai pelaku dosa-dosa besar. Ya, meskipun mereka muslim, tapi muslimnya munafik. Karena dosa-dosa besar seperti mereka berzina, mereka minum minuman keras, mereka juga membunuh, mereka durhaka sama orang tua, mereka makan harta anak yatim, mereka makan harta riba, mereka korupsi, mereka zalim kepada orang lain, mengambil harta mereka, memfitnah mereka, menggibah mereka. Ini semua perbuatan orang munafik yang memang mereka tidak bertobat dari perbuatan dosa. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaan tadi,
ketika memang sudah berbuat dosa, lalu dia jatuh lagi kepada dosa yang sama ataupun dosa besar yang lain, ya, selama memang dia seorang mukmin, ya, awalnya memang dia mukmin, ya, bukan muslim mukmin, bukan muslim munafik. Karena muslim terbagi dua, ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Selama dia muslim yang mukmin, ketika jatuh lagi pada dosa, padahal, nah ini bedanya, sebelumnya sudah membentengi diri, sebelumnya sudah berusaha keras untuk ngaji, untuk taklim, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, usaha banyak sekali agar tidak mudah futur, agar tidak mudah turun iman, agar tumbuh rasa takut kepada Allah. Pokoknya banyak usaha lah. Ini mukmin seperti itu. Berbagai macam cara dilakukan agar dirinya terjaga, lisannya, pendengarannya, pandangan matanya, tubuhnya, kemaluannya semua. Tapi subhanallah dia tergelincir rupanya. Jatuh. Nah, ketika dia jatuh dia bertobat. Selesai insya Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi yang jelas tobatnya tobat nasuha. Dia bukan orang munafik. Tapi kalau orang munafik, nah itu mereka tidak ada usaha untuk membentengi diri. Memang mereka ini orang-orang yang tidak peduli kepada agamanya, cinta dunia yang berlebihan, dunia yang luar biasa, dia kejar, dia perebutkan dengan menghalalkan segala macam cara, sikut sana, sikut sini, ya, bohong sana, jegal sini, nipu sana, nipu sini, berbuat curang dan lain-lain. Ini terjadi di masyarakat. Yang meraih, berebut kedudukan, meraih, berebut harta, dan lain-lain. Intinya mereka ini memang orang-orang yang terbiasa, kontinu, istiqomah dalam dosa, ya, nggak ada niat, nggak ada keinginan untuk bertaubat. Nah, ini orang-orang munafik yang dikatakan fasik, ya, fasik yang terus-menerus kontinu seringkali melakukan dosa. Tapi kalau mukmin beda, jatuh dia pada dosa, dia segera bertaubat kepada Allah yang memang sebelumnya dia sudah berusaha untuk tidak jatuh kepada dosa. Lalu yang berikutnya coba kita lihat di surah Ali Imran. Ali Imran ayat ke-135. Ya. Ali Imran surah ketiga ayat 135. Setelah Allah sebelumnya menceritakan tentang orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mereka menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Mereka pun mudah untuk menahan amarahnya. Mereka pun juga orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Nah, baru masuk ke 135 surah Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ali Imran 135. Allah menjelaskan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan keji dan telah menzalimi diri mereka sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji dan telah menzalimi diri mereka sendiri, pada saat itu mereka pun segera ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang habis berbuat dosa, ingat kepada Allah. Dia bertaubat. Zakarullah, dia ingat kepada Allah, dia bertaubat. Ini sifat-sifat orang-orang mukmin. Bukan munafik di sini. Dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Segera dia ingat kepada Allah, ya Allah. Dia lalai, dia tergelincir, dia lupa, dia khilaf, dia nggak sengaja atau mungkin mengikuti hawa nafsu. Dia ingat kepada Allah, segera dia bertobat. Dikatakan di sini bahwa fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun segera beristighfar, segera mereka bertaubat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah mengatakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah tabaraka wa taala. Lalu apa yang mereka lakukan?
Setelah mereka beristighfar, mereka bertaubat, mereka minta ampun, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka pun tidak lagi mengulangi perbuatan dosanya, sedangkan mereka mengetahui. Ya, mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya karena mereka segera dalam pertobatan. Jadi mukmin adalah orang yang Allah cintai, apalagi kalau dia mukmin yang bertakwa, lebih lagi Allah cintai. Tapi bukanlah mereka orang yang lepas dari kesalahan. Ya, meskipun dia mungkin sudah berusaha maksimal, tetapi bisa saja mungkin jatuh. Tapi secara umum yang namanya mukmin ya, insya Allah lebih terjaga. Kalau memang niatnya ikhlas dan dia mengikuti sunnah, mengikuti syariat dengan benar, insya Allah Allah jaga imannya, Allah jaga hatinya, Allah jaga agamanya. Kalau mukminnya benar. Kalaupun jatuh, bisa dihitunglah. Tidak banyak dia jatuh kepada dosa. Insya Allah dosa-dosa besar mampu dia jauhkan semuanya. Ya. Dan ini adalah kelebihan yang memang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kalau dia mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya, apalagi bertakwa. Allah jaga imannya, Allah jaga hatinya, Allah jaga jasadnya agar tidak jatuh pada dosa, Allah jaga agamanya. Bahkan Allah jaga keluarganya. Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga hartanya, Allah jaga rumah tangganya. Kalau dia mukmin, beda. Allah memperlakukan mereka beda. Dan kalaupun mereka mendapatkan ujian, ya, tapi Allah pun membantu. Kalaupun mereka mendapatkan musibah, Allah bantu. Kalaupun mereka mendapatkan cobaan, masalah, persoalan, problematika, Allah pun bantu. Ya. Demikian. Allah taala a'lam. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Bismillah, Ustaz, jika seseorang merasa resah dengan musibah dunia, misal dikeluarkan dari pekerjaan dan merasa khawatir dengan hari esok, apakah ini masuk dalam sifat kemunafikan? Fadhil, Ustaz. Iya. Subhanallah ya. Orang munafik itu memiliki tanda yang banyak. Na'udzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Ada 50 sebetulnya. Tanda-tanda orang munafik. Ada 50. Yang saya sedang menulis buku itu. Sebagai buku yang kelima. Sudah 4 buku yang saya tulis, dan buku yang kelima adalah tentang 50 tanda-tanda orang-orang munafik. Banyak sekali yang kita lihat di Al-Quran maupun di hadis. Ya, perbuatan-perbuatan atau perkataan atau perangai, tabiat, watak, karakter dari orang munafik yang begitu banyak yang Allah sebutkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau 50 tanda ini kita bisa hindari, kita jauhi, baru kita disebut mukmin yang sejati. Betul-betul mukmin yang Allah cintai. Jadi kalau ditanyakan tadi, kalau ini termasuk nggak, ini termasuk nggak, ini termasuk, ya bisa termasuk, bisa tidak. Makanya kita harus pelajari. Ini kan hanya di hari ini hanya sepintas ya, hanya sedikit yang bisa kita pahami, tapi nanti insya Allah berkelanjutan ya tentang sifat atau tanda-tanda yang lain. Tapi intinya sekedar informasi saja bahwa kurang lebih ada 50 tanda-tanda orang-orang munafik. Yang barangkali selama ini kita tahunya cuma kalau berkata dusta, ya, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah berkhianat, ya. Mungkin itu yang kita lebih banyak mengetahuinya. 3 ini yang tanda-tanda yang memang lebih sering Rasul sebutkan di hadis. Tetapi kalau kita baca hadis secara banyak, ya, atau Al-Quran ayat begitu banyak, ternyata sifat-sifat lain juga banyak yang disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ketika orang itu tertimpa hujan, musibah, ya, apa tadi, di PHK ya? Ya, Ustaz. Ya, dikeluarkan dari pekerjaan, dan dia merasa khawatir dengan hari esok. ya, khawatir dengan hari esok. Nanti gimana nih? Nanti gimana? Yang namanya manusia cemas itu ya spontanitas ya. Itu satu hal yang wajar. Kaget ya. Satu hal yang wajar. Di awal-awal kaget. Tapi yang terbaik memang tidak seperti itu. Biasa saja. Kita bicara yang terbaik ya. Yang paling terbaik, yang paling mulia, yang
Yang paling luar biasa adalah ya dikatakan oleh para ulama ketika menyikapi nikmat dan menyikapi musibah dengan hati yang sama. Tapi ini mungkin levelnya menengah ke atas lah ya. Dapat nikmat, wah senang, ya. Atau ketika mendapatkan musibah, biasa saja. Nikmat dan musibah bagi dia biasa sama, nggak ada bedanya. Selama masih hidup di dunia. Yang membuat hatinya senang kapan? Nanti ketika Allah mengampuni dosanya. Ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, baru dia bergembira. Selama di dunia, ya dapat nikmat, dapat musibah, sama saja kondisi hatinya. Karena dia tidak tahu kondisi yang mana nih yang membuat Allah ridho kepadanya. Bisa jadi kondisi nikmat Allah ridho, mungkin kondisi ujian itulah dapat musibah Allah ridho. Maka dia menyikapi dengan perasaan yang sama. Terima, ridho, berbaik sangka kepada Allah, ikhlas, dan sabar. Dua-duanya disikapi seperti itu. Bersyukur kepada Allah. Sabar, ikhlas, ridho, tidak buruk sangka kepada Allah. Dan kelima, syukur. Kadang-kadang orang memilih ya, ketika dapat nikmat, wah bahagia, ketika dapat ujian, wah sedih ya. Ini secara umum manusia. Tapi maksud saya tadi level yang sudah naik ke atas, yang berbeda dengan umumnya manusia ketika dia mendapatkan nikmat maupun yang musibah tadi dia hadapi dengan hati yang sama, dengan sikap yang sama. Yaitu apa? Tetap dia ikhlas, tetap dia ridho, tetap dia berbaik sangka kepada Allah, tetap dia sabar dan tetap dia bersyukur. Ya. Nah sekarang ketika dia tadi dianggap dia mungkin bingung dengan masa depannya, ya. Kalau tidak begitu lama, ya, hanya kaget di awal-awal, tidak begitu lama waktunya, maka ini masih bisa ditoleransi ya. Ini sifat manusia yang kadang gelisah, kadang bingung, kadang risau, kadang galau, ya itu masih bisa dimaklumi. Dan itu adalah ujian dari Allah. Kalau dia sikapi dengan benar, maka bisa menggugurkan dosa-dosanya. Karena Nabi mengatakan demikian, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin, mungkin dia gelisah, mungkin galau, mungkin dia bingung, mungkin dia sedih, mungkin dia sakit atau tertimpa duri. Tertusuk duri misalnya. Ya. Rasul sebutkan bahwa tidaklah dia bersedih, dia menangis, mungkin dia sakit, mungkin dia gelisah, bingung, risau atau tertusuk duri. Ini semua kata Nabi bisa menjadi sebab tergugurnya dosa-dosanya. Ya, dengan sebab karena dia menyikapi itu semua dengan apa tadi? Ikhlas, kemudian bersabar, kemudian dia ridho ya atas ketetapan Allah, kemudian tidak buruk sangka kepada Allah dan bersyukur. 5 ini. Itu semua bisa menjadikan seseorang tergugurkan dosa-dosanya. Makanya kenapa tadi saya katakan ada orang yang mendapatkan nikmat, dia gembira, dapat ujian, dia bergembira. Kok bisa bergembira? Dia kan sedih. Tapi kok dia bisa bergembira? Karena dia tahu, di balik ujian itu, di balik musibah itu, ada sesuatu yang Allah siapkan baginya. Yaitu apa? Tergugurkan dosa, diampuni kesalahan, diangkat derajat, Allah semakin mencintainya, dia mendapatkan surga, pahala yang banyak, dan seterusnya dijauhkan dari neraka. Nah, itu kalau kita memahami hakikat dari adanya ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Makanya kalau tadi katakan secara umum lah ya, jangan level menengah ke atas yang mungkin keimanannya luar biasa, secara umum saja, mungkin dia gelisah di awal, mungkin khawatir, mungkin takut, ini juga masih manusiawi. Kalau itu hanya sebentar. Kalau sebentar saya katakan. Karena kaget. Awalnya begini, tiba-tiba berubah. Tapi kalau dia waktunya menjadi lama, ini nggak boleh. Lalu dia akhirnya buruk sangka kepada Allah, dia menjadi tidak ikhlas, menjadi tidak sabar, ya, dan mengatakan Allah tuh zalim, Allah pilih kasih, kan saya sudah sholat, kan saya sudah berjilbab, kan saya sudah ngaji, kok masih begini aja? Kenapa saya dipersulit? Kenapa anak saya begini? Dengan saya ngaji sunnah, saya udah ngaji sunnah ini, udah ngaji taklim sesuai syariat dengan keikhlasan. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa istri saya begitu? Oh, jadi dia mungkit-ungkit. Amal-amal yang telah pernah dia lakukan itu dia ungkit-ungkit. Ya Allah, aku telah beribadah. Kenapa begini? Oh, jadi mengungkit-ungkit kebaikan. Ya Allah, kalau mau ungkit-ungkit kebaikan sebetulnya Allah lebih banyak lagi.
telah memberikan kepada kita kebaikan. Seolah-olah gitu loh. Saya kan sudah beribadah untukmu ya Allah. Ya Allah katakan aku nggak butuh kepadamu. Kamu yang butuh kepada aku. Kamu ibadah nggak ibadah itu kan kembali kepadamu sendiri. Allah nggak butuh kepada manusia. Manusia yang butuh kepada Allah. Jangan suka mungkin-mungkin. Saya sudah bersedekah, saya sudah ngaji, saya sudah ini. Kenapa saya begini? Jangan. Allah nggak butuh kepada ibadah kita. Kalau kita mungkin-mungkin seperti itu, seakan-akan seolah-olah kita kurang ikhlas. Ya, jadi kalaupun ada di PHK tadi misalnya, atau mungkin ya mengalami yang lain, lalu takut dengan masa depan yang sifatnya spontanitas, ya namanya manusia kan bukan malaikat dia, spontanitas, lalu timbul rasa takut yang sifatnya kaget, ya sebentar, masih manusiawi. Tapi kalau sudah yang pertama menyikapinya dengan sikap yang salah atas ujian yang menimpa dirinya, atau mungkin dia berlama-lama dalam sikap yang salah itu, ya sehingga sampai menyalahkan Allah. Wah, ini jelas sifat-sifat orang-orang pendosa, yang tidak bersyukur kepada Allah dan bisa dikategorikan termasuk nantinya kepada orang-orang munafik. Ya, janganlah kita seperti itu ya. Kita memang pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Itu pasti. Karena Allah yang mengatakan demikian. Cuma mungkin ujiannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin yang ini ya di PHK dalam pekerjaannya, dapat musibah, khawatir dengan masa depan, bagaimana saya, bagaimana anak saya. Ya, adapun orang lain dapat musibah yang berbeda lagi. Dia terkena wabah virus corona, kekayaannya banyak, depositonya juga banyak. Ya, tapi kena wabah virus corona dan mati lagi. Mati lagi. Kalau ini kan nggak mati dan juga tidak kena juga wabah virus corona, cuman pekerjaannya aja jadi di PHK. Kan beda di sini. Yang satu kena, ini kan contoh saja ya, maaf. Yang satu kena wabah virus corona dan mati lagi, yang satu lagi nggak kena virus corona dan juga tidak mati. Dia masih hidup, masih bisa berusaha, masih bisa untuk ikhtiar. Nah, tapi sama-sama ujian. Tapi ujiannya berbeda. Gitu maksud saya ya. Jadi tetaplah bersyukur kepada Allah, hanya ditimpakan pekerjaannya yang menjadi suatu permasalahan yang penting untuk dipikirkan. Bagaimana terobosan lagi? Bagaimana cari nafkah lagi? Bagaimana usaha yang lain lagi? Ini ujiannya di sini. Tapi bukan menjadi mati dia kan, masih hidup, masih ada kesempatan bisa beribadah, masih bisa berdoa, masih bisa meminta demi Allah. Demi Allah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Masalahnya yakin apa enggak? Allah tidak akan meninggalkan hambanya kalau hambanya itu beribadah kepadanya. Yakin kepadanya. Yakin itu merupakan modal kita. Kalau yakin ya selesai. Yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Minta kepada Allah. Tidak mungkin Allah meninggalkan hambanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersabar kalau dia mukmin. Orang kafir dikasih. Yang nggak pernah ibadah. Nggak pernah sujud. Nggak pernah berdoa kepada Allah. Kufur. Bahkan mencaci maki Allah. Dan Allah kasih. Kenapa kita yang beribadah kepada Allah nggak dikasih? Nggak mungkin. Ya, tolong perhatikan ini. Tingkat keyakinan kita harus diperhatikan. Ini bukan krisis moneter, bukan. Tapi krisis tingkat keyakinan. Keyakinan semakin lama semakin berkurang. Sehingga Allah pun akhirnya tidak mau memberikan bantuan. Apalah artinya pekerjaan di PHK bagi Allah? Untuk Allah berikan lagi peluang-peluang yang lain. Apalah artinya sangat mudah, ringan, gampang, enteng. Mohon maaf ya. Saya bicara tentang Allah, bukan tentang saya. Bicara tentang Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini memang ujian, kaget, bingung. Mungkin kita sedih. Ya wajar. Tapi jangan berlama-lama. Lama-lama nanti jadi munafik. Ya,
dan sikapi dengan sikap yang baik. Ya, ketika Allah mengatakan bahwa Allah akan berikan dia solusi, Allah berikan dia jalan keluar, dan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Wah, kenapa? Dia bertakwa. Wa may yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar, solusi atas segala permasalahan hidupnya. Allah berikan dia rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhannya. Iya, pertanyaan ini sebagai pertanyaan terakhir ya, bukan hanya ditanyakan oleh penanya pada siang hari ini ya, tapi juga banyak ditanyakan oleh ikhwan dan akhwat yang lain. Ada yang mereka japri ke saya, masuk ke WhatsApp saya, masuk ke Telegram saya, bertanya tentang masalah seperti ini. Sama, banyak. Ya, saya bingung, mereka semuanya yang bertanya ini adalah orang-orang yang sedang ngaji. Udah talim sunnah semuanya, yang ikhwan maupun akhwat. Ya, menceritakan tentang kondisi yang sama ini. Tentang masalah pekerjaannya, bagaimana kondisi sulit, bagaimana sempit ketika pandemi seperti ini. Saya katakan bukan berarti saya ini orang yang hebat. Na'udzubillah, kita hanya saling mengingatkan. Saling menasihati bahwa kita punya Allah. Nggak mungkin Allah akan menjadikan kita orang yang terpuruk, menjadi hancur, lebur di dunia. Nggak mungkin kalau kita bertakwa. Kalau kita menjadi mukmin yang sejati. Nggak mungkin. Biasa itu ujian, namanya sementara. Tapi ini kan masa jadi panjang, jadi besar sekali. Jadi bingung. Ada macam-macam ucapannya di WhatsApp itu, di HP saya. Wah, kata-katanya tuh. Kata-katanya luar biasa, seakan-akan udah nggak ada harapan lagi. Kayaknya kalau boleh bunuh diri aja deh. Ya Allah, ini kan saya kenal mereka. Ada juga yang tidak saya kenal. Ada aja orang-orang yang suka WhatsApp ya. Ya, ketika masa pandemi ini banyak sekali. Ya, memang kita susah, memang kita sempit, memang kita bingung dan sedih, menangis, silakan. Tapi jangan berlama-lama karena kita punya Allah. Kemana ngaji hasilnya selama ini? Ngajinya hasilnya selama ini kemana? Inilah waktunya kita untuk mempraktekkan. Catatannya banyak, bukunya banyak. Catatannya banyak, bukunya banyak. Sering mendengarkan kajian tuh, di video banyak, di Zoom juga banyak. Nah, tapi kan selama ini teori. Kita sekarang praktekkan, saya dan Anda. Mari kita praktekkan sekarang bahwa Allah itu akan membantu orang yang bersabar. Allah akan bantu orang bertakwa. Allah akan bantu orang yang bertawakal kepadanya. Ya, kita berdoa kepadanya. Ujian pasti ada. Kemarin kan belum ada ujian seperti ini. Nah, ini ujian seperti ini. Kita praktekkan, ini masa-masa untuk mempraktekkan ilmu kita. Masa sekarang ini, selama setahun ini, masa untuk mempraktekkan ilmu yang selama ini sekedar teori. Tapi begitu datang ujian, satu persatu berguguran, ya, lalu menyalahkan ustadznya. Ustadz yang salah. Loh, kok jadi saya yang salah? Ya subhanallah, maka bersabarlah pada yang bertanya ya, dan kepada yang lain juga. Sama-sama kita bersabar. Pokoknya mau dapat musibah, dapat nikmat, tetap kita ikhlas. Tetap kita sabar. Tetap kita tidak bersangka kepada Allah. Tetap kita ridho atas ketetapannya. Yang kelima, tetap bersyukur. Nikmat dapat, musibah dapat, tetap bersyukur. Kenapa? Orang tahunya kan dapat nikmat bersyukur ya. Kalau musibah gimana bersyukur? Lihat bahwa di balik musibah itu ada tergugurkan dosa. Kalau sikap kita benar, kenapa kita nggak bersyukur? Di balik musibah itu Allah inginkan terangkat derajat kita, diampuni dosa. Allah semakin mencintainya. Allah tambahkan kebaikan dan pahala-pahala kepadanya. Allah selamatkan dia dari siksa neraka. Allah masukkan dia ke surga. Apa ini nggak pantas kalau kita bersyukur? Hikmah di balik musibah dan ujian, ya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita ya, dan Allah pun selalu menolong kita, membantu kita dalam segala urusan kita, dan kita berjuang dan berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, dan jangan sampai ada pada diri kita satu pun dari tanda-tanda orang munafik. 50 tadi, jangan, na'udzubillah, 50, satu pun jangan sampai ada pada diri kita tanda-tanda orang munafik.
Semoga Allah menyelamatkan kita dan selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini barangkali pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga iman Islam kita semakin meningkat juga istiqomah di jalan sunnah. Amin. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Najmi Umar Bakar. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia kajian memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah sekalian mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.